Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat video unboxing dan first impression dari sebuah Realme 6 Pro yang menurut pantauan atau temuan awal saya at least, menurut saya HP ini tuh kurang pantas kalau disebut sebagai penerus Realme 5 Pro. Alasannya? Karena kok poin-poin peningkatannya tuh kebanyakan ya. Oke, sebelum bahas HP-nya, saya mau kasih tahu dulu apa-apa aja yang kamu dapetin dari box penjualan Realme 6 Pro ini. Yang pertama jelas ada unit HP-nya, ada charger VOOC Flash 4.0, kemudian kabel data yang udah Type-C, kitab-kitab, dan casing soft gel. Lumayan, HP-nya sendiri udah terproteksi sama anti gores ya guys. Oke, jadi seperti kata saya tadi, banyak banget peningkatan yang terjadi di Realme 6 Pro ini kalau kita bandingin sama Realme 5 Pro yang lalu. Malah mungkin menurut saya lebih pantas kalau HP ini tuh dibilang penerusnya Realme XT loh. Soalnya Realme 6 Pro ini tuh udah pakai bodi kaca, kalau sayangnya masih pakai frame plastik sih. So, apa aja nih? Yang pertama-tama yang kelihatan aja dulu ya, kayak displaynya melar dari 6,3 inch di Realme 5 Pro, jadi 6,6 inch di Realme 6 Pro ini. Gak hanya lebih gede, refresh rate-nya juga lebih tinggi, di 90 Hz. Jadi, kalau kamu mau ngerasain scrolling layar yang smooth banget, ala-ala HP flagship misalnya, nah di sini boleh lah. Plus Realme 6 Pro ini sekarang punya touch sensing 120 Hz. Jadi harusnya layarnya lebih responsif terhadap sentuhan. Nanti kita buktikan di video reviewnya aja ya. Ini baru nyobain bentar soalnya. Proteksi Gorilla Glass-nya juga naik kelas dari Gorilla Glass 3 jadi Gorilla Glass 5. Desain kamera depannya juga lebih keren sekarang, pakai model punch hole gitu. Dan yang lebih keren juga adalah posisi fingerprint-nya. Jadi nggak di belakang lagi, sekarang pindah ke tombol power. Mantap. Performanya juga naik dari Snapdragon 712 jadi Snapdragon 720G yang baru aja di launching sama Qualcomm Januari 2020 kemarin. Jadi ya Realme 6 Pro ini kebagian batch yang pertama lah di Indonesia. Ya sebenarnya banyak yang mau saya omongin dari Snapdragon 720G ini karena secara angka peningkatannya cukup signifikan dibandingkan Snapdragon 712. Tapi ya ntar deh ya di video reviewnya aja kali ya setelah saya tes chipset ini lebih lama jadi ada buktinya. Salah satu angka yang naik adalah GPU-nya dari Adreno 616 jadi 618. Yang saya pegang ini varian RAM 8GB dengan ROM 128GB ya by the way. Udah? Belum ternyata. Baterainya juga naik dari 4000 mAh jadi 4300 mAh, lumayan. Kecepatan chargingnya juga naik dari VOOC Flash Charge 3.0 20W jadi VOOC Flash Charge 4.0 30W. Kameranya naik mungkin ya at least megapikselnya ya dari 48 megapiksel Sony IMX586 sekarang jadi 64 megapiksel Samsung S5 KGW1. Disamain sama modelnya Realme X2 Pro sang flagshipnya Realme lah. Tapi ya kualitasnya sih saya belum bisa mastiin apakah lebih baik apa enggak. Itu bagian video full reviewnya aja nanti ya. Makanya subscribe biar nggak kelewatan. Tapi peningkatan di kameranya yang sangat-sangat saya suka adalah sekarang lensa bokehnya itu diganti sama lensa optical zoom 2 kali. Jadi lengkap, sekarang ada lensa normal, lensa wide angle, lensa zoom, sama lensa makro. Mantap. Kamera selfie-nya juga dikasih dua, lensa normal dan lensa wide buat selfie rame-rame tanpa tongsis misalnya. Jadi ya jelas kan kenapa saya bilang Realme 6 Pro ini tuh kejauhan kalau disebut sebagai penerus Realme 5 Pro. Padahal selisihnya cuma 6 bulanan loh dari Realme 5 Pro yang di launching tanggal 19 September yang lalu. Jadi ini Realme agresif banget. Jadi kalau peningkatannya sebanyak ini tuh kesannya Realme 6 Pro ini tuh pengen naik kasta atau naik segmen, terutama kalau kita lihat refresh rate layarnya yang sekarang 90 Hz, udah sekelas kayak flagship killer, dan chipsetnya juga grace banget dengan komposisi Cortex yang terbaru, belum lagi setup kameranya yang lebih lengkap, baik kamera depan maupun kamera belakangnya, dan gak lupa flash charge-nya yang lebih ngebut lagi di sini. Ya, walau poin-poin kayak bezel bawahnya tuh yang masih tebal, dan yang masih tebal juga adalah bodinya di 8,9 mm, masih belum punya near field communication dan kembali no LED notifikasi. Ya, menurut saya faktor-faktor tersebut yang akan memberatkan upaya Realme 6 Pro ini agar bisa naik kasta. Ya nggak? Oke, sementara itu dulu videonya, baru 3 hari pakainya, jadi pastiin kalian nonton video full reviewnya. Thanks for watching, mudah-mudahan video singkat ini tetap bermanfaat. Nico out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.